Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Marita Aldriani, nomor induk mahasiswa 210100440027. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Biasa kelas A tahun 2021. Saya akan menyampaikan PowerPoint saya tentang resume jurnal terkait hoax atau berita bohong. Judul jurnal: mengembangkan model literasi media yang berkebinekaan dalam menganalisis informasi berita palsu atau hoax di media sosial. Volume jurnal, volume 4, nomor 2, Agustus 2017, tahun 2017. Penulis Fibriza Juliswara. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bagian-bagian resume sebagai berikut. 1. Latar belakang. 2. Tujuan penulisan jurnal. 3. Metode penelitian. 4. Hasil penulisan. 5. Kesimpulan. 6. Kelebihan dan kekurangan. 1. Latar belakang. Berita palsu atau hoax sering bermunculan di media sosial yang berdampak pada keharmonisan bernegara. Ujaran kebencian sering terjadi ketika menyampaikan pendapat di media sosial. Sejak Pilpres 2014, istilah hater mulai diperkenalkan untuk menandai orang-orang dengan kecenderungan membuat pesan ujaran kebencian kepada seseorang, tokoh, publik figur, atau kepada kelompok tertentu dengan tujuan menjatuhkan image. Hal ini tentu akan menimbulkan permusuhan dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan toleransi dalam kebinekaan. Maka, perlu sikap kehati-hatian dan waspada terhadap informasi berita palsu atau hoax. Pengguna media sosial harus mampu memfilter mana informasi berita yang benar atau fakta, dan mana informasi berita yang palsu atau hoax. 2. Tujuan penulisan jurnal. Dengan semakin majunya teknologi informasi, penggunaan media sosial tidak terbatas pada kajian-kajian teori, tetapi juga menyangkut perkembangan dinamika kehidupan sehari-hari, baik kehidupan pribadi atau kepentingan kelompok dan golongan. Bahkan, dinamika dalam kehidupan bernegara selalu tidak luput dari pemberitaan. Pengguna media sosial di Indonesia yang haus akan informasi akan selalu mencari berita di media sosial manapun di media digital lainnya. Untuk itu, perlu pengetahuan supaya pengguna media sosial bisa menyikapi secara bijak mana informasi yang benar, advertorial, dan hoax. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah harus fokus terhadap hulu persebaran informasi palsu atau hoax, melakukan pembatasan atau pemblokiran, dan juga mengembangkan literasi terhadap masyarakat tentang bahayanya hoax terhadap kebinekaan bernegara. 3. Metode penelitian. Yang pertama, metode kualitatif. Penelitian jurnal ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Yang kedua, metode literasi informasi. Selain itu, penelitian ini mengembangkan suatu penggunaan model literasi informasi yang dikenal sebagai model Empowering X atau EX. 4. Hasil penelitian. Agar sebagian besar dari masyarakat dapat memanfaatkan media massa untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa melalui pengembangan kajian literasi media, maka diharapkan masyarakat dapat membedakan konten media yang bermanfaat dan yang menimbulkan mudarat atau kerugian bagi kehidupannya. 5. Kesimpulan.
pentingnya kesadaran atas pemanfaatan media sosial yang bisa menghadirkan rasa damai, rasa aman, serta keselamatan di tengah-tengah masyarakat, menjadi suatu pesan moral yang penting dalam mengembangkan literasi media bagi publik di Indonesia yang masyarakatnya beragam. 6. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Gerakan literasi media menawarkan solusi dalam rangka menghadapi perkembangan new media, termasuk media sosial, agar terbentuk keseimbangan terutama dalam memelihara harmoni di dalam masyarakat. Kekurangan. Jika tidak benar apalagi membuat fitnah hingga anjuran kekerasan, maka informasi itu tak perlu disebarkan. Kalau sumber tidak jelas, tidak terverifikasi, tidak masuk akal, dan tidak bermanfaat, maka tidak usah disebarkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.